Ini saya live kan nanti. Silakan. Pemirsa, Anda lihat Kapus Datin KPU sampai tidak bisa berkata-kata. Bisa bikin pernyataan nggak? Saudara bisa bikin pernyataan nggak? Kapus Datin itu dibiayai rakyat. Rakyat mengeluarkan uang dengan uang rakyat untuk biayai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau hasil. Halo teman-teman, ada video yang sangat menarik di video ini ya. Dan nanti teman-teman tonton sampai habis videonya. Ada anggota KPU yang dicecar habis-habisan dan tidak bisa menjawab. Video ini beredar setelah setelah ketua KPU kemarin menerapkan peraturan pemilu yang nomor 731 ini tanpa melibatkan pihak lain dan dibatalkan dengan begitu saja. Dan tentunya ini membuat pertanyaan masyarakat. Nah, di video ini ada yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Kita simak video selengkapnya. Kenapa sih kalian menutup-nutupin itu, mau nutupin kerjaan kalian yang sebelumnya gak bener? Kayak gitu loh. Jadi kan orang bertanya-tanya gitu. Ini orang mau apa? Dan itu tadi setelah saya juga baru tahu ternyata begitu Ketum Jokowi Mania, asik ya bro, Ketum Jokowi Mania mengatakan itu sudah diupload lama, terkaget-kaget lah saya, tercengang lah itu. Udah ya, artinya peraturan itu juga diluncurkan diam-diam, in the silent mode gitu ya. Jadi begitu ketahuan ada yang berubah, terus kemudian diangkat ke publik, kaget ini, langsung diubah. Nah, mungkin memang benar juga ya. Apakah sebenarnya KPU ini bekerja sesuai pesanan? Kalau Anda nggak siap ini. Jadi hari ini saya dari KPU diterima oleh orang-orang Pusdatin, dan hari ini yakin yang sudah memenangkan putusan sesuai dengan undangan KPU hari Senin tanggal 28 Juli pukul 10, sekarang sudah hampir pukul 12, kami tidak mendapatkan data-data sesuai dengan putusan. Dan hari ini ada kepala, apa ini posisinya Pak Mas Bob ini? Pak Mas Bob, saya bicara dengan Anda. Iya, Anda jabatannya apa? Kapus Datin. Kapus Datin. Oke, silakan bikin pernyataan bahwa KPU nggak siap hari ini. Ini saya live kan nanti. Silakan. Pemirsa, Anda lihat Kapus Datin KPU sampai tidak bisa berkata-kata. Bisa bikin pernyataan nggak? Saudara bisa bikin pernyataan nggak? Kapus Datin itu dibiayai rakyat. Rakyat mengeluarkan uang dengan uang rakyat untuk biayai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau hasilnya cuman minta hasil aja udah putusan saja dia bisa menyajikan, seperti apa ini hasilnya? Saya hitung sampai 3, kalau nggak bisa bikin pernyataan ini saya langsung upload. 1, 2, 3, silakan. Pemirsa, ini kita lihat saudara Mas Hub tidak bisa, Mas siapa namanya? Mas Hur ya, tidak bisa bikin pernyataan apapun biar rakyat mengetahui sedemikian bobroknya ini pusat data dan informasi KPU. Ini sudah putusan dan nanti akan segera dilanjuti oleh Pak Ted untuk segera memproses secara hukum. Tadi ada satu orang, siapa tadi masnya tadi? Yang coba yang tadi bicara tadi, seolah-olah bicara soal hukum tapi dia nggak ngerti hukum. Kacau sekali KPU kayak gini nih. Kalau ini Mbak posisinya apa? Izin saya PPID. PPID-nya ya. Mbak siapa namanya? Saya Reni. Mbak Reni. Ya, terima kasih Mbak Reni. Tapi ini membuktikan Anda sendiri secara internal sangat tidak bisa proper untuk menyelenggarakan ini. Ya, bukan salah saya, bukan salah Pak Ted, bukan salah Yakin. Kalau rekaman ini saya buat dan saya publikasikan. Seluruh Indonesia tahu sendiri beginilah kondisi yang terjadi. Terima kasih. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS.
Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Setelah beberapa waktu lalu KPU mengakui Sirekap bermasalah dan meminta maaf atas sengkarut Sirekap. Kini KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di. Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara dalam sistem Sirekap yang tidak sesuai dengan data C1 Pleno atau catatan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Ya, lagi-lagi untuk kesekian kali Sirekap menunjukkan sengkarut data. Namun KPU bersikeras akan memperbaiki kesalahan konversi data. Cacat etika. DKPP menjatuhkan sanksi pada Ketua KPU Hashim Asyari berupa peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan keras. Mereka dinyatakan bersalah sebab langsung mengubah peraturan KPU untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa konsultasi dengan DPR dengan dalih reses. Padahal rapat dengar pendapat tetap bisa dihelat meski DPR di masa reses. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asyari selaku Tradu 1. Yang paling menarik, ini hal yang baru ya. Saya mendengar kabar gitu, atau bukan mendengar, tapi ini sudah ada putusan. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum itu mengeluarkan sebuah keputusan KPU. Yang ini keputusan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Karena keputusan nomor 731 tahun 2025, mereka melakukan perubahan yang penetapan persyaratan untuk pasangan presiden dan wakil presiden itu kemudian dikecualikan, ya, artinya sebagai informasi publik. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, ya makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Jadi makin banyak sekarang kebohongan-kebohongan yang ditampakkan dan tampak sekali mereka melawan dari keputusan-keputusan yang sudah ada di atasnya. Jadi ini sangat tidak bagus dan kita tetap terus mengejar bagaimana adili Jokowi, makzulkan Gibran dan juga copot Kapolri. Teman-teman bisa menganalisa dan bisa mencermati, bisa mengomentari ada apakah sebenarnya dengan KPU. Jika ketua KPU yang sekarang atau anggota-anggota KPU yang sekarang juga itu melakukan hal-hal yang seperti kemarin, ya, bongkar pasang atau pasar bongkar, ya, pasang bongkar, itu pagi dipasang, sore dibongkar, ya, memberlakukan peraturan pemilu nomor 731 itu tiba-tiba pagi disahkan dan sore itu dibatalkan. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan masyarakat. Masyarakat pasti menanyakan hal seperti ini karena ini sangat tidak lazim sekali, ya. Ada apa? Urgensinya apa gitu, ya, urgensinya. Jika pemilu saja itu masih jauh sekali di tahun 2029, akan tetapi peraturan kenapa sudah dibuat sedemikian rupa sekarang-sekarang ini gitu, ya. Tapi akhirnya dibatalkan. Akan tetapi jadi timbul pertanyaan kita,
Ini ada apa sebenarnya, kok KPU bisa seperti itu? Ya, urgensinya apa tadi? Ya, sedangkan ini bukan momen yang tepat untuk KPU ini membuat peraturan seperti itu. Karena ini tahu sendiri ya, publik atau masyarakat ini sedang mempermasalahkan soal ijazah ya saat ini. Akan tetapi justru dari KPU ini membuat peraturan yang sangat mungkin bertentangan juga sama masyarakat yang saat ini lagi menanyakan, malah dibatasi itu dengan dikeluarkan peraturan 731 itu. Tentunya ini sangat bertentangan. Nah, apakah KPU ini bekerja sesuai pesanan atau bagaimana jika kita melihat dari kelakuan KPU ini? Jika sesuai pesanan tentunya, apakah di saat pemilu-pemilu kemarin juga tidak terjadi kecurangan-kecurangan? Bisa jadi jika